Ada Apa tuh? ya inilah maaf. Berat banget. Saya yang nggak saya lupa itu pas moto di. Kadang kan manusia itu selalu merasa kurang. Tantangannya itu kan, ya bukan tantangan, godaannya itu kan selalu merasa kurang. Apalagi dengar orang satu langkah lebih maju untuk kita dikenal orang dari circle kalangan kita aja kayaknya PR banget waktu itu. Kalau kita ngerasa itu kan, kalau kita ngerasa sempurna, tandanya kita merasa cukup. Sedangkan orang yang mau belajar itu jangan punya ilmu merasa cukup. Halo teman-teman, balik lagi bersama podcast Black and White by Endless Photo. Tepuk tangan dulu. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa di Endless. Boleh Abang berkenalan dulu? Nama saya Ocil, halo dari Endless. Oke. Halo Mas Ocil. Halo Bang. Halo. For your information, Ocil itu salah satu fotografer di Endless yang cukup lama di Endless. Nah, sekarang kita bersama beliau sekarang di sini. Gimana Bang Ocil, sehat? Sehat Bang. Lagi sibuk apa sekarang Bang Ocil? Ya seperti biasa, hari-hari weekday kerja, masih kerja, alhamdulillah. Weekend masih mengisi Endless tentunya. Ya cuma sebatas itu aja sih, belum nambah lagi kegiatannya. Berarti setiap hari kerja sebagai apa Bang Ocil? Pemadam kebakaran Bang. Pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum Padam. masuk. Padam. Oke. Kalau wedding beda. Slogannya. Apa tuh? Pantang pulang sebelum file amal. Wih. Tepuk tangan guys. Kan Bang Ocil sekarang sebagai fotografer juga, sebagai damkar juga. Nah, terjun di foto itu awalnya emang hobi apa gimana, Bang? Awalnya tentu iseng sih Bang. Iseng. Iseng. Awal mulai itu kan masuk di komunitas dulu Cikarang. Disebutin nama nggak sih ini komunitasnya? Adalah apa ya? Nggak usah sebut nama. Oh, nggak usah. Nggak usah sebut nama dulu. Ya ada beberapa komunitas lah, ikut kenalan sama teman-teman baru, ketemu orang-orang baru, abang-abangan. Awalnya iseng, nggak kepikiran, buka-buka Facebook kok ada komunitas foto gitu kan. Yaudah join. Kebetulan orangnya tuh enak-enak. Ya pertama kali ketemu Dancep, kalau nggak salah pertama kali ketemu tuh Dancep di komunitas, kita foto model bareng, kenalan di situ sampai sekarang. Terus kenal lah Edbet di suatu momen pas hunting bareng sama Arfi, Edbet waktu itu sama Mang Andri yang cukup berpengaruh juga sih dalam kehidupan saya dulu. Gitu sih awal-awalnya. Untuk Di tahun berapa itu, Bang? 2015 kalau nggak salah deh. 2015. 2015. Kenapa isengnya tuh tertarik sama dunia fotografi, Bang? Karena dulu jujur ya Bang ya, senang foto sih. Senang foto. Alay ya, saking alaynya kali ya, masa-masa alay senang aja gitu. Bahkan sebelum punya kamera kan saya sempat sewa di orang pas zaman-zaman pakai efek tuh yang kayak Aquamarine. Yeah. Yang kulitnya pucat dulu kan, wih keren banget kalau udah pakai fitur style itu kan. Kalau sekarang sih kayaknya aneh gitu. Tapi dulu iseng nyobain foto itu bakal kepikiran nggak bahwa foto itu bisa menghasilin duit? Enggak. Punya mindset itu pas udah agak lama di komunitas, ikut-ikut Kopdar, baru tuh ngobrol sama orang-orang yang udah terjun ke wedding, baru kebuka wawasan saya. Oh ternyata bisa ya, dari sebuah kamera, dari hobi itu menghasilkan uang. Itu awalnya ya PR juga gimana caranya. Sempat ngobrol-ngobrol juga sama senior, terutama sama Bang Andri Pik, luar biasa, tepuk tangan.
Nah, kan awalnya iseng, terus setelah tahu bahwa foto itu bisa menghasilkan uang, kan tentunya tanggung jawab buat dibayar itu kan ada gitu ya Bang. Maksudnya ketika kita dibayar ya kita punya tanggung jawab lebih. Kenapa Babang Ocil itu masih mau lanjut gitu di dunia foto? Sedangkan tanggung jawabnya kan makin ada. Betul. Cara menyikapinya sih gimana ya, urusan dapur sih Bang ya, terutama sekarang kan urusan dapur. Ya, siap. Tentunya ya mau nggak mau ya kita harus tempur lah untuk dapur kita, terutama untuk endless. Kan kita nggak mudah di bidang apapun, kan persaingan itu kan ada. Kalau kita tetap mau muncul ke permukaan ya harus tetap ngikutin sih, kan udah masuknya tanggung jawab, udah bukan suatu hobi lagi. Tapi kan Babang Ocil kan punya kerjaan yang istilahnya udah settle lah. Betul. Per bulan udah pasti ada gaji, pemasukan gitu. Kenapa berani ngambil resiko buat tetap di foto Bang? Pertama ya mungkin loyalitas ya, karena kan keluarga Endless itu kan mayoritas teman-teman lama dari komunitas, bukan orang-orang baru lah. Mungkin pertama itu, yang kedua ya hitung-hitung side job, karena kan ya kerja satu bidang doang menurut saya di zaman sekarang ya nggak cukup sih Bang. Tapi ini nggak capek nggak? Maksudnya kan berarti punya dua rutinitas gitu, kerjaan yang bisa Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu di wedding gitu. Capek nggak sih Bang? Kayak nggak punya waktu luang gitu. Capek ya tentu lah Bang. Ultraman aja kan capek lawan monster. Capek lah tentu. Cuman kalau di lokasi jujur ya, kita di lokasi itu capek banget. Kadang kan di lapangan itu kan ada aja keluh kesahnya. Begitu ya kumpul begini ya asik aja. Karena nggak ada capeknya gitu. Endless juga krunya mungkin sudah kayak keluarga gitu Bang. Ya bisa ketawa lah. Kalau di lokasi kan kita mikirin file baju ini belum ada, baju terakhir mau di mana tempatnya, spotnya kira-kira dapat nggak nih gitu kan. Ya ada aja lah. Berarti udah jalan berapa tahun Bang? Di foto. Foto dari awal foto apa wedding Bang? Pokoknya dari semenjak pegang kamera sampai sekarang itu berapa tahun? Dari 2015 sih awal banget pegang kamera. 10 tahun. Kurang lebih. 10 tahun gak jadi apa-apa. Mohon ampun para guru-guru. Berarti 10 tahun itu banyak ngelewatin ini ya, maksudnya perkembangan digital gitu ya? Ngelihat perkembangan digital yang terus berubah, gimana Bang? Luar biasa sih Bang. Kalau lihat perkembangan digital di era sekarang, ya kalau dibilang gak stres ya bohong sih, ya stres lah pastinya. Tentu kan kita harus selalu cari solusi, ada dari workshop, sharing sama teman-teman yang lebih senior. Adapun ya para orang-orang baru yang masuk dunia wedding tiba-tiba karyanya itu kan fresh ya, lagi fresh-freshnya ya kita nggak ada salahnya lah belajar dari dia gitu kan mengenai karya. Berarti terus ngikutin arus Bang ya? Harus. Wajib nggak? Wajib sih. Karena nggak laku sih Mas. Kalau kita di tempat nggak laku. Apalagi sekarang ya selera foto anak-anak sekarang kan betul. Bisa dibilang balik lagi ke tren zaman dulu kan. Sekarang kamera analog mulai banyak lagi bermunculan gitu. Kalau dulu awal-awal ngehandle wedding itu trennya apa Bang? Kalau dulu sih nggak ada tren-tren sih Bang. Kalau pertama kali terjun ke wedding, Astrada. Jujur ya, Astrada aja kita nggak tahu namanya komposisi gitu kan, yang pokoknya ngatur kamera aja lah. Nah menariknya kan tadi dibilangnya Astrada nggak ngerti komposisi segala macam. Kenapa berani ngambil resiko moto momen orang sekali seumur hidup dan dibayar gitu Bang? Ya kalau dipikir-pikir sekarang kasihan juga sih ya. Kalau orang yang nonton mungkin kakak mohon maaf ya. Jangan refund ya. Ya dulu ngeberaniin diri aja sih Bang. Dulu itu sama Singkok. Sekarang udah nggak main kamera kayaknya orang. Jadi apa dia sekarang? Nggak ngerti deh. Kayaknya jadi
pejabat mungkin, pejabat Amin. daerah. Sama engko dulu, kok ada job nih kira-kira ambil nggak? Saya kan percaya sama engko, karena engko udah ada pengalaman sebelumnya di Udah basic lah ya. free wed waktu itu, bukan wedding, free wed. Nge-handle job free wed kita berdua. Waktu itu trennya balon-balon gitu lah, tren apa itu, Thailand apa-apa. Terus yang ada ini apa? Smoke bomb. Ya, Nah, ya itu. Kayaknya zaman dulu ngetren ya, Ya, Bang. zaman-zaman smoke bomb tuh yang warna-warni ya kan. Itu kita ngedit aja, saya mempercayakan ke Mang Andri dulu ngedit. Karena saking pengen punya jalannya di gimana sih caranya kita mulai dari komunitas itu ngasilin duit, entah dari private atau wedding. Dulu sih pertama kali private, nge-handle job private. Kan iya, pas semenjak udah jalan wedding kan basicnya belum penuh banget lah, belum sepenuhnya bisa gitu Nggak ya. ada apa-apanya bang, kalau Nggak ada dilihat lagi file, ya Allah menjijikan sekali Kenapa, filenya. kenapa berani dulu ya? Iya, itu nggak dikomplain aja waktu itu udah alhamdulillah banget. Karena mungkin referensinya belum kayak sekarang kali, Bang. Ya bisa Medsos kan sekarang beda gitu sama zaman dulu gitu. Terus kan dulu nggak punya basic sama sekali gitu, berani ya. Yang penting berani gitu ya. Berani dulu waktu itu. Pernah nggak dapet komplainan yang parah gitu zaman dulu? Alhamdulillah aman sih. Aman. Aman, alhamdulillah. Sampai sekarang jadi kru Endless yang cukup berpengaruh lah. Salah Amin, satu amin. founder juga ini guys di Endless. Amin. Tepuk tangan dulu. Mungkin kan abang sekarang udah jalan kurang lebih 10 tahun ya jadi wedding photographer ya. 10 tahun. Pasti ada rasa jenuh dong. Jenuh. Eh, Jenuh sih pasti ada bang ya. nah, cara kita ngelawan jenuh itu gimana bang dari abang? Ngelihat postingan orang sih. Kalau versi saya sih ngelihat postingan orang gitu kan. Itu tiba-tiba ya jadi dapat energi positif aja kalau ngeliat postingan orang. Kalau lagi jenuh, oh kayaknya bikin foto kayak gini enak gitu. Kayaknya menarik. Gitu. Berarti terus ada rasa penasaran gitu ya? Iya. Bisa nggak ngelakuin hal kayak gitu? Bisa nggak ngasilin foto kayak gitu ya? Tapi kan kadang itu kan masalah di hasil ya, hasil fotonya. Di lapangan jenuh nggak? Udah bertahun-tahun Kalau ketemu tempat lama pasti jenuh sih. jenuh. Jenuh ada. Kalau ketemu tempatnya kita udah beberapa kali gitu, pasti namanya ya manusia gak bisa lepas dari jenuh lah. Kan Bang Ocing lihat beberapa fenomena yang kayak misal belum punya basic, tapi punya duit nih, bisa beli kamera mahal, bisa buat beli preset warna gitu yang bagus, terus langsung terjun di dunia wedding. Nah, ada nggak sih sebenarnya hal yang harus dikoreksi dari itu gitu kan? Moto wedding nggak cuma sekedar kamera mahal sama warna, Bang. Selagi pengantin nggak komplain sih menurut saya Fine-fine aja. Fine-fine aja sih. Aman. Ya paling yang jadi persoalan dari persaingan harga aja sih. Paling cuma itu. Mungkin ya. Oke. Mungkin ya. Harga sih dapur ya terserah bebas. Cuman kalau misalkan lu mancing di kolam, lu boleh mancing dengan umpan apapun tapi jangan rusak kolamnya, bener gak? Tuh, tepuk tangan guys. Nah sekarang di Endless kan udah lumayan lama nih Bang. Gimana sih ngelihat Endless yang sekarang udah berkembang Bang? Bangga Luar nggak? biasa sih. Luar biasa. Jujur Bang ya. Dulu itu kalau ngobrol sama owner empat mata kita selalu ngebahas gimana sih caranya satu langkah lebih maju untuk kita dikenal orang dari circle kalangan kita aja kayaknya PR banget waktu itu. Sampai di titik sekarang sih udah alhamdulillah banget ya. Dan sekarang banyak orang yang tahu. Amin. Siapa fotografernya? Endless. Oh, Endless gini. Itu kan maksudnya suatu pembuktian juga kalau kita tuh udah berproses. Endless itu udah berapa tahun Bang sampai sekarang? Dari tahun 2000 berapa? 2017? Kalau nggak salah Endless dibentuk di 2017. 17 sekarang 2025, berarti udah 8 tahun ya? Ya, kurang lebih. Nah, kalau dari pandangan Abang, kenapa Endless bisa bertahan sampai sejauh ini? Karena faktor apa? Keterbukaan nomor satu sih.
sesama kru. sesama kru. Oke, berarti Baik semisal owner ataupun kru ya. ya, semisal ada evaluasi segala macam itu Iya. rutin gitu ya Bang ya. Nah, Mungkin Endless kan sekarang udah jalan 8 tahun. Masih banyak nggak yang harus diperbaiki di Endless menurut Abang? Ih, masih banyak banget ya bang. Kalau orang yang harus diperbaiki nggak ada selesainya sih. Iya bener. Kalau selama kita udah ngerasa sempurna selesai Bang. Iyalah. Selesai. Kalau kita ngerasa itu kan kalau kita ngerasa sempurna, tandanya kita merasa cukup. Sedangkan orang yang mau belajar itu jangan punya ilmu merasa cukup. Siap. Kalau kata Babang Dancep, jangan gampang merasa puas. Tepuk tangan. Oke, bicara soal kru Endless ya Bang. Kenapa kan ngelihat kru Endless kekeluargaannya lumayan ya Bang. Alhamdulillah. Itu ngebangunnya susah nggak Bang? Tentu ada tantangan bang. Ada tantangan yang apalagi sekarang kan kita udah lumayan dari menggali, mengapit, kayak ente udah jadi kru inti alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan butuh waktu juga untuk benar-benar tahu prinsip masing-masing, karakter masing-masing sampai benar-benar satu klub. Itu kan Nemu chemistry-nya ya. chemistry-nya lumayan. Nah, harapan Abang buat Endless ke depannya tuh apa aja Bang? Harapannya kita bangun bareng-bareng. Meneruskan aja sih sebenarnya bukan dari saya. Saya masih ingat kalimat bos kita, Edbet. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Bos pernah bilang, sukses itu harus bareng-bareng. Kita naik itu bareng-bareng. Itu yang saya pegang Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi mau segimanapun ada masalahnya harus bareng-bareng diselesaikan. Harus. Kita dalam bidang apapun, namanya gesekan itu nggak bisa lepas bang. Kita dalam suatu hubungan aja dua orang banyak gitu kan persoalannya. Apalagi kita dalam dunia kerja nih Banyak orang kepala banyak. ya? Iya. Tentu ya harus legowo. Harus benar-benar masing-masing terbuka lah ketika ada masukan kayak gini. Baiknya gini ya udah ikut aja. Tuh. Dulu tuh pas Endless awal-awal ngerintis perjalanannya berat banget ya Bang. Berat banget sih. Dulu moto dari pagi pulang malam. Berat banget. Yang nggak saya lupa itu pas moto di Babelan kalau nggak salah deh, di Babelan. Di tahun 2018 atau 2019 ya. Itu berangkat kita pagi. Berangkat pagi, kalau nggak salah 5:30 apa jam 5 gitu. Kita udah berangkat. Lewat CBL. Waktu itu kan CBL jalannya masih jelek Sepi ya? tuh, masih Sepi. sepi banget. Iya, kita berangkat pagi aja orang jarang yang lewat. Nah, sepanjang jalan saya sama Edbet tuh bilang nih, pulang jangan sampai lewat sini nih kita nih. Ngeri banget nih. Iya. Apalagi dengar-dengar orang situ sempat ada Apa tuh? ya inilah paham lah. Orang Arif sih. Begal yang masih familiar kan sampai sekarang. Apalagi zaman dulu. Serem kan, dengar cerita gitu, ketemu jalan sepi pasti serem. Camper duluan kita. Sepanjang jalan, Bet, pulang jangan lewat sini dah kalau masih ada jalan mah. Ternyata kita pulang malam juga masih lewat situ. Nah, alhamdulillahnya mana selamat sampai rumah. Waktu itu pulang itu mana gerimis. Ya walaupun saya mikirin sepanjang jalan gerimis, udah takut aja ngelihat orang belakang bawa motor, ya udah ngedon duluan nih orang apa? Orang benar apa orang jahat nih? Takutnya kan orang jahat. Nah kan perjuangannya tuh berat banget ya. Berat. Kenapa Abang masih mau jalan bareng-bareng? Makan bang, Balik lagi ke makan. balik lagi ke makan perut, Perut. Manggale gimana Manggale? Lagi Jepang Ya, kita harus bersyukur lah. Kadang kan manusia itu selalu merasa kurang. Tantangannya itu kan, ya bukan tantangan, godaan itu kan selalu merasa kurang. Apalagi dengar orang, "Mang, lu bayaran berapa? Segini.
kok segitu sih gitu kan kadang ada aja. Cuman balik lagi ke bersyukur lah. Dulu kan gitu buat dapetin bayaran segini aja susah payah gitu. Pulang malam ya. Pulang malam jam 10. Jam 10 luar biasa jam 10. Mana dulu itu Bang kalau ngejob itu kita lighting modal sendiri kayak ring light aja kita beli. Gue beli itu udah main bed dulu. Dulu harganya masih lumayan ya. Masih lumayan. Waktu tren-tren ring light dulu. Iya. Kan orang ada yang bikin ada yang beli. Nah, kita beli. Padahal kita nggak tahu tuh harusnya yang beli itu tuh MUA kan, karena berhubung kita nggak kerja sama MUA, kita pengen dapat portofolio yang kayak gitu, otomatis kita modal sendiri. Iya. Lucu Bang, pokoknya kita beli apapun yang jadi tren waktu itu yang kita lihat di sosial media, di Instagram tentunya, kita beli. Kayak apa sih? Prisma sirkular waktu Iya. itu, yang bulat itu kita beli. Terus yang ring fire kita beli. Kalau itu nggak umum lah ya untuk fotografer, lighting, ring light itu kan harusnya semua kan di era sekarang. Dulu kita beli, padahal kita fotografer. Masih mau modal, masih mau repot bawanya ya. Perjuangan effort. berat ya. Effort banget sih. Tapi di perjuangan itu tuh pernah nggak ada rasa titik nyerah aja kayaknya susah ngebangun vendor gitu. Kalau saya sih enggak. Fight terus. Karena kebetulan tanggung jawab saya nggak seberat Ebet, jadi saya nggak kepikiran capeknya kayak Ebet mungkin ya. Kalau Ebet sih dulu sempet bingung juga, ada job susah ya kan. Sedangkan dulu dia masih freelance, waktu itu dia masih video sinematik dulu itu, basicnya dia video. Ya kita banyak evaluasi lah, ini Anlas itu mau bubar apa gimana gitu, harus gimana, tapi luar biasa Ebet perjuangannya sih. Tepuk tangan dulu. Kelas. Terakhir kesan-kesan Babang Ocil yang udah kasarannya perjuangannya berat banget ngebangun Endless sampai Endless bisa di titik ini. Pesan-pesan apa Bang yang mau disampaikan? Pesan-pesannya simpel aja sih, jangan gampang merasa puas. Saya aja maksudnya saya pribadi pun ya kayak sekarang kebetulan kan waktu baru ganti kamera, ya kita belajar sama senior lah kayak Bang Dancep, saya anggap senior. Kang Sono selalu minta evaluasi, harusnya gimana, intinya gitu sih, jangan Salah nutup dikit. diri ya, jangan kita ngerasa paling benar nih gini, nggak bisa. Karena kita selagi masih dibayar, kita harus siap nerima. Betul. Evaluasi gitu ya. Evaluasi. Oke, cukup. Mungkin segitu aja. Oke teman-teman, segitu dulu podcast kali ini. Nanti kita tunggu bintang tamu selanjutnya siapa. Tolong dibantu channel UMKM ini saudara. Sponsor. Oke, terima kasih. See you next time. Terima kasih. Oke.